Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, kita sudah berada di pertemuan di minggu ke-8. Di minggu ini kita akan membahas tentang User-Centered Design. Oke, desain merupakan suatu proses. Nah, desain itu mensimulasikan sesering mungkin apa yang akan kita buat sebelum kita membuatnya sampai dengan muncul kepercayaan diri atau confidence dan pada hasil akhirnya. Nah, perancangan yang berorientasi pada pengguna atau user-centered design adalah salah satu pendekatan dalam mendesain interface dalam human computer interaction atau dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, UCD ini merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem untuk berbasis web. Dan perancangan berbasis pengguna atau user-centered design ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi dari suatu perancangan. Konsep dari UCD sendiri adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat konteks dan lingkungan sistem dapat didasarkan dari pengalaman pengguna. Oke, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di dalam user-centered design. Yang pertama yaitu fokus pada pengguna. Nah, perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna. Sesungguhnya atau perancang harus berhubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya atau calon pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam workshop perancang. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna serta karakteristik dari antropometrik. Nah, aktivitas utamanya untuk mencapai pengambilan data, analisis, dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas dan lingkungan teknis ataupun organisasi. Yang kedua, perancangan terintegrasi. Artinya perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Yang ketiga, dari awal berlanjut pada pengujian peran pengguna. Artinya, satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna. Nah, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemahaman terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah suatu rancangan. Kemudian yang keempat, perancangan yang interaktif. Artinya sistem yang sudah dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites secara berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi antarmuka, sistem bantuan dan dokumentasi pengguna, dan untuk pendekatan untuk pelatihannya. Oke. Nah, tugas yang pertama, silakan langsung saja kalian jelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD itu tadi. Nah, saya beri waktu untuk mengerjakannya selama 2 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Waktunya tinggal 20 detik lagi. Baik, waktunya habis. Mari kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, UCD adalah tentang partisipasi dan pengalaman manusia dalam proses perancangan. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem dan pengguna langsung biasanya disebut dengan pengguna akhir atau end user yang menggunakan sistem untuk menyesuaikan pekerjaannya. Pengguna tidak langsung adalah orang yang menggunakan sistem untuk penggunaan yang lain seperti sistem administrasi, installers, dan demonstrator. Oke, uh, lanjut. Ada beberapa aturan dalam user-centered design. Yang pertama, perspektif. Perspektif itu artinya pengguna itu selalu benar. Jika terdapat masalah dalam menggunakan sistem, maka masalah ada pada sistem, bukan dari penggunanya. Yang kedua, instalasi. Instalasi itu artinya pengguna itu mempunyai hak untuk dapat menginstal atau menginstal perangkat lunak dan perangkat keras secara mudah tanpa ada konsekuensi yang negatif. Kemudian yang ketiga, pemenuhan. Artinya pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja persis seperti yang dijanjikan. Yang keempat, instruksi. Artinya pengguna itu mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah. Jadi ada manual book atau buku petunjuknya, ada bantuan secara online ataupun kontekstual dan pesan dari kesalahan yang mungkin akan timbul. Nah, untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah yang mungkin terjadi. Yang kelima, kontrol. Artinya pengguna itu mempunyai hak untuk mengontrol sistem dan mampu membuat sistem untuk menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu umpan balik. Artinya itu pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi yang jelas, yang dapat dimengerti dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan kemajuan yang akan dicapai. Yang ketujuh, keterkaitan. Artinya pengguna itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang semua persyaratan yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya yang kedelapan, yaitu adanya batasan. Artinya pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan dari kemampuan sistem. Yang kesembilan, asisten. Artinya pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyedia teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang dapat membantu jika itu diperlukan. Kemudian yang ke-10 yaitu usability. Artinya pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, bukan sebaliknya. Sistem itu harus digunakan secara alami dan intuitif. Oke. Tugas yang kedua, silakan kalian langsung jelaskan lagi juga tentang aturan-aturan dalam UCD yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke. Oh, belum di make-nya ya? Kalaupun misalnya kau nak pergi, kau pergi jam berapa? Pergi jam berapa? Nah, kalau misalnya kau nak pergi ya, kau taruh deh duitnya, diikat deh di galon itu. Di putih itu, naik karet, tapi kau putihin sama. Ya, kalau memang pada saat kau pergi dia udah datang. Ya. Waktunya 1 menit lagi.
dan ini belum. Yang ketiga, setelahnya personal behavior framework itu menyerta satu penyebab tadi, di mana posisinya menyediakan pedoman penyebab dan baru atas tentang kelola dan manajemen IT-nya. Ya. Iya, waktunya habis. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, ada beberapa prinsip utama dari user centered design. Yang pertama, oke, user centered design merupakan pendekatan dengan dalam pengembangan produk, layanan, ataupun sistem yang menempatkan pengguna sebagai fokus utama. Konsep ini mengacu pada proses perancangan yang memahami kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna dari awal hingga akhir. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan dan efektif bagi pengguna. Nah, ada 7 prinsip utama dari user centered design. Yang pertama, itu pengamatan dan pengumpulan informasi. Artinya, melibatkan pengamatan langsung dan pengumpulan informasi tentang pengguna dan lingkungan untuk memahami konteks dari penggunaan. Yang kedua, pemahaman kebutuhan pengguna. Artinya, untuk menganalisis dan memahami kebutuhan, tujuan, dan tantangan pengguna dengan memperhatikan variasi dalam pengalaman, latar belakang, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, prototyping dan pengajuan interaktif. Artinya membangun prototipe produk atau layanan yang dapat diuji oleh pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang berharga. Nah, proses ini seringkali melibatkan iterasi berulang untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang keempat, kolaborasi tim yang beragam. Artinya melibatkan tim yang terdiri dari berbagai disiplin seperti desainer, pengembang, dan ahli domain untuk memastikan perspektif dan komprehensif dalam pengembangan produk dan layanan. Yang kelima, kontinuitas evaluasi, artinya melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap produk atau layanan dalam siklus pengembangan sehingga dapat merespon umpan balik pengguna dan memperbaiki produk secara terus-menerus. Yang keenam, penekanan pada pengalaman pengguna dari sisi atau UX. Nah, memastikan bahwa produk atau layanan tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan, efisiensi, dan memuaskan bagi pengguna. Kemudian yang ketujuh, fokus pada aksesibilitas dan keterlibatan pengguna. Artinya memperhatikan kebutuhan pengguna dengan beragam keterbatasan, serta mengupayakan keterlibatan pengguna sepanjang proses desain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, UCD memungkinkan pengembang untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih relevan, mudah dimengerti, dan bermanfaat bagi pengguna akhir. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tadi, ditulis di kolom komentar. Kemudian silakan kalian screenshot dan kirimkan bukti screenshotnya di e-learning. Baik, saya cukupkan pertemuan kita pada minggu ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.